Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani. Kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai siklus menstruasi ya. Jadi di materi asuhan kebidanan kehamilan itu ada satu materi yang membahas bagaimana terjadinya siklus menstruasi ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas semuanya mengenai siklus menstruasi. Langsung saja ya. Oke, siklus menstruasi ini melibatkan beberapa organ genitalia interna wanita, ya. Jadi dia melibatkan uterus yang pertama, lalu melibatkan tuba fallopi dan juga melibatkan ovarium, ya. Untuk pengertiannya sendiri dari siklus menstruasi itu apa atau menstruasi itu apa? Kita harus belajar siklusnya terlebih dahulu, baru nanti kita akan mengetahui apa yang dimaksud dari menstruasi. Nah, terus tadi sudah kita bahas mengenai organ apa saja yang terlibat pada siklus menstruasi itu sendiri. Ya, jadi ada uterus, tuba fallopi, dan ovarium tadi ya. Nah, sekarang kita bahas siapa sebenarnya yang mengatur siklus menstruasi itu. Gitu. Apakah organ-organ tersebut tadi? Nah, jawabannya ini. Jadi, siklus menstruasi itu diatur oleh kelenjar yang namanya hipotalamus, ya. Dan hipotalamus ini memproduksi GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana GnRH ini akan menstimulasi kelenjar hipofisis, ya. Jadi hipotalamus ini adalah salah satu bagian yang ada di otak, ya. Di sini ini namanya hipotalamus, ada di dalam sini kecil, ya. Di sini ini hipotalamus. Nah, dan ini tampak besarnya seperti ini, tempatnya ada di bagian dalam otak ini, hipotalamus ya, yang menghasilkan GnRH, yang mana GnRH ini menstimulasi kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ya, ini untuk mengsekresi FSH dan LH. FSH dan LH ini ya, itu akan mengontrol pertumbuhan folikel yang ada pada ovarium dan juga akan mengontrol hormon yang akan dikeluarkan oleh ovarium juga. Ya, jadi itu. Siapa yang mengatur siklus? Kalau ada yang bertanya siapa yang mengatur siklus, ini yang mengatur hipotalamus. Hipotalamus ngapain? Dia akan memproduksi yang namanya GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Yang mana GnRH ini fungsinya adalah menstimulasi kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ya, untuk mensekresi dari FSH dan LH. Yang mana FSH dan LH ini memiliki fungsi untuk mengontrol pertumbuhan folikel ovarium dan juga hormon yang akan berpengaruh pada siklus menstruasi. Itu ya. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase-fase dalam siklus menstruasi. Yang namanya siklus itu adalah akan kelanjutan dan juga akan kembali lagi. Itu yang dinamakan dengan siklus. Jadi ada siklus, di dalam siklus itu ada beberapa fase. Yang pertama ada fase menstruasi, lalu masuk ke fase proliferasi, lalu masuk ke fase sekresi, lalu ke fase pramenstruasi atau premenstruasi, dan akan kembali lagi ke fase menstruasi. Itu yang dinamakan siklus menstruasi. Jadi setiap bulan kita sebagai wanita ya, itu akan mengalami 4 fase ini. Ya, ada fase menstruasi yang biasanya berlangsung 3-5 hari pertama ya dalam siklus menstruasi. Lalu ada fase proliferasi, itu hari ke-5 sampai ke-14. Ya, lalu ada fase sekresi, ini hari ke-14 sampai ke-23 atau sampai ke-28.
ya. Lalu ada fase pramenstruasi, ini biasanya terjadi sekitar 2 sampai 3 hari sebelum menstruasi, ya. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari fase-fase tersebut. Apa yang terjadi di fase-fase tersebut, ya, dan perubahan apa saja yang terjadi pada organ-organ genitalia tadi yang sudah saya jelaskan. Ada uterus, ovarium, dan juga tuba fallopi. Oke, lanjut ya. Nah, nih, jadi di dalam siklus menstruasi, selain ada 4 fase itu tadi, kita juga dari 4 fase itu ada fase menstruasi, proliferasi, sekresi, dan juga premenstruasi. Di dalam fase-fase itu siklus yang terjadi di dalam tubuh wanita itu ada siklus di ovarium, ya, ada siklus pada hormonnya, dan juga ada siklus pada uterus, ya. Jadi pada tiap-tiap fase itu akan beberapa organ ini akan mengalami siklusnya, ya, pada fase-fase tertentu, ya. Jadi akan mengalami siklus, ya. Di sini ada siklus ovarium, ini di dalam ovarium akan terjadi seperti ini, ya. Ini ada folikel, ada ovulasi, menjadi corpus luteum itu apa, dan lain sebagainya. Lalu pada siklus hormon ini juga terjadi di ovarium dan juga di pituitari atau hipofisis tadi, ya, yang menstimulasi untuk mensekresi dari FSH dan LH, ya. Ini juga mengalami siklus pada beberapa fase ini, ya. Di fase menstruasi ini untuk FSH-nya bagaimana, estrogennya bagaimana, progesteronnya bagaimana, ya, itu akan terjadi sebuah siklus di situ di tiap fasenya, ya. Jadi akan kembali lagi siklus-siklus ini, ya, akan kembali seperti ini. Setelah ini lalu kembali lagi seperti itu. Nah, terus siklus yang selanjutnya itu juga ada yang mengalami siklus itu adalah uterus atau endometrium, siklus pada endometrium. Nah, ini pada fase menstruasi itu endometriumnya bagaimana keadaannya. Lalu pada fase proliferasi atau praovulasi ini keadaan endometriumnya bagaimana, pada fase ovulasi bagaimana, dan pasca ovulasi bahkan sampai premenstruasi itu bagaimana. Nah, itu akan mengalami siklus juga, ya, pada fase-fase ini, ya. Jadi kita harus tahu bahwa saat kita mempelajari siklus menstruasi, ya, kita juga mempelajari juga siklus pada ovarium, siklus pada hormon wanita, dan juga siklus pada endometrium atau siklus pada uterus, ya. Kita harus mempelajari tentang ketiga ini, gitu ya. Next. Untuk fase yang pertama adalah fase menstruasi. Jadi pada siklus menstruasi itu kita menghitung siklus menstruasi. Hari pertama siklus menstruasi itu adalah ada di fase menstruasinya, ya. Jadi fase menstruasi ini terjadi pada 3 sampai 5 hari pertama siklus menstruasi, ya. Contoh, ya, apabila kita menstruasi pas hari pertama keluar menstruasi, keluar darah itu di tanggal 1 misalnya. Nah, itu akan menjadi tanggal 1 itu adalah hari pertama di siklus menstruasi kita, ya, dan seterusnya, ya. Kita contohkan yang gampang saja, apabila kita menstruasi pada tanggal 1, berarti hari itu adalah hari pertama siklus menstruasi kita, ya. Paham, ya? Nah, selanjutnya pada fase menstruasi ini, di sini fase di mana terjadinya peluruhan dinding endometrium, ya. Jadi di sini di siklus menstruasi, ya, fase menstruasi ini akan terjadi peluruhan dinding endometrium. Nah, selain itu, ovum yang tidak dibuahi
juga akan ikut luruh pada peluruhan dinding endometrium tersebut. Ya, ini adalah ovum yang sudah dikeluarkan atau terjadi ovulasi dan tidak dibuahi oleh sperma, jadi tidak terjadi kehamilan. Maka ovum tersebut juga akan ikut luruh pada saat peluruhan dinding endometrium. Nah, itu yang disebut dengan menstruasi, akan keluar darah itu karena dari peluruhan dinding endometrium dan keluarnya ovum yang tidak dibuahi. Lalu, pada fase ini, fase menstruasi, kadar LH dan FSH itu meningkat pada fase ini, sehingga akan menstimulasi perkembangan folikel ovarium. Ya. Jadi pada fase ini kadar LH ya dan juga FSH, ini LH ya, ini meningkat. Walaupun meningkatnya tidak tajam ya. Nah, ini mulai meningkat ya, mulai meningkat sehingga menstimulasi perkembangan folikel ovarium. Kalau tadi ini ovumnya sudah luruh, ya kan? Maka folikel dari ovarium itu akan berkembang kembali. Nah, itu pada siklus ini mulai berkembang kembali. Ya, jadi ovum yang sudah tidak dibuahi, sudah dikeluarkan oleh folikel, ya, itu diluruhkan dengan dinding endometrium, maka folikel yang bekas dari pengeluaran ovum tersebut akan berkembang kembali. Nah, seperti ini. Ini ada di fase menstruasi, ini folikel. Ya, jadi siklus yang terjadi pada ovarium, ya, pada ovarium ini adalah terjadi perkembangan folikel di ovarium. Kalau pada hormon itu terjadi peningkatan FSH dan juga peningkatan LH. Ya, ini peningkatan FSH dan peningkatan LH. Ini LH yang pink ini ya. Dan pada endometrium, pada siklus menstruasi endometrium ini, dinding endometrium akan luruh akibat dari tidak adanya implantasi atau tidak adanya pembuahan itu tadi. Itu adalah fase menstruasi. Selanjutnya kita masuk di fase proliferasi, ya. Fase proliferasi atau bisa masuk ke fase praovulasi, ya, sebelum ovulasi. Nah, jadi proliferasi ini adalah fase di mana sel saat mengalami pengulangan siklus. Ya, ini mengulangi siklus awal lagi. Jadi dia membentuk folikel baru pada ovarium. Ya, saya akan menjelaskan. Tetap akan saya jelaskan satu persatu. Nah, pada fase ini berlangsung di sekitar hari kelima dari siklus menstruasi sampai hari ke-14 kira-kira. Ya. Jadi kalau tadi kita menstruasi pertama adalah keluar darah pertama itu pada tanggal 1. Nah, maka fase proliferasi itu akan terjadi di sekitar hari kelima, berarti tanggal 5. Nah, sampai hari ke-14, berarti sampai tanggal 14. Nah, seperti itu kita menghitung siklus menstruasi. Nah, itu akan terjadi fase proliferasi ini tadi. Pada fase ini, FSH ini akan mengeluarkan estrogen dari ovarium. Nah, ini estrogennya mulai dikeluarkan. Ya. Dan terjadi pada ovarium ini terjadi perkembangan folikel. Nah, folikelnya akan berkembang menjadi lebih besar dari folikel primer tadi ya saat fase menstruasi menjadi folikel sekunder ya, membesar. Nah, pembesaran dari folikel ini atau perkembangan dari folikel ini juga akan meningkatkan kadar estrogen. Ya, estrogen akan meningkat di sini. Dan hormon progesteronnya tetap rendah. Ya, ini pada fase praovulasi. Ya, jadi estrogen yang dia mulai
naik ya, meningkat, dan pada fase pada progesteron dia tetap rendah. Nih progesteron ini yang biru. Oke. Nah, peningkatan estrogen ini juga menyebabkan uterus berproliferasi kembali itu tadi. Ya, dia akan mengulangi sel-selnya akan mengalami pengulangan kembali. Ya, dia akan mulai menebal kembali di sini. Nah, mulai akan melakukan penebalan. Pada ovarium akan mulai melakukan perkembangan dari folikel. Semakin lama semakin membesar. Ini akibat dari apa? Adanya peningkatan estrogen. Estrogen meningkat kenapa? Karena FSH mengeluarkan estrogen dari ovarium. Gitu ya, untuk fase proliferasi ini ya. Jadi fase proliferasi itu adalah fase di mana sel mengalami pengulangan siklus tanpa hambatan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah fase sekresi. Pada fase sekresi ini, ya, ini adalah terjadi pada hari ke-14 sampai 28 siklus menstruasi, ya. Jadi di dalam fase ini, di dalam fase sekresi ini akan terdapat lonjakan LH. Nah, ini LH akan tiba-tiba meningkat. Nah, akan meningkat di sini, ya. Sehingga menyebabkan ovum, ini ovum ya, dilepaskan dari folikel. Nah, ini yang disebut dengan ovulasi atau biasa kita sebut dengan masa subur. Ya, masa subur itu saat terjadi ovulasi atau ovumnya dilepaskan dari folikel. Nah, itu ada di fase sekresi ini. Ya, dimulai di hari ke-14 siklus menstruasi. Ya, akan terjadi lonjakan LH ini tadi. Ya, terjadi lonjakan LH sehingga ovum dilepaskan dari folikel. Ini dia, ovulasi. Nah, folikel yang sudah berovulasi ini membentuk korpus luteum. Nah, dia setelah dia mengeluarkan ovumnya, dia akan membentuk korpus luteum. Nah, seperti ini bentukannya, ya. Di mana korpus luteum ini dia akan meningkatkan atau menghasilkan progesteron. Nah, ini. Makanya pada saat setelah ovulasi, ya, setelah ovulasi ini biasanya terjadi di hari ke-14. Itu puncak dari ovulasi. Ya, puncak dari kesuburan itu di normalnya pada siklus yang normal, ya, siklus normal menstruasi itu adalah 28 hari, 28 sampai 30 hari. Itu dia ovulasinya terjadi di hari ke-14 ini. Nah, itu tadi. Nah, folikel yang setelah ovulasi ini, folikel yang membentuk korpus luteum ini akan menghasilkan peningkatan progesteron. Nah, selanjutnya hormon progesteron yang meningkat ini sehingga menyebabkan endometriumnya ini masuk pada fase sekretori atau untuk mempersiapkan terjadinya implantasi. Ya, di sini sudah masuk ke sekretori atau terjadi fase yang siap untuk apabila terjadi implantasi. Nah, memang sudah dipersiapkan secara pas. Ovum keluar, kalau dia ada sperma, ketemu sperma, terjadi kehamilan, akan berimplantasi atau menempel di dinding endometrium ini, dindingnya sudah siap. Ya, pada waktu ini dinding endometrium sudah siap untuk penempelan hasil konsepsi atau bakal janin itu tadi. Kalau terjadi pembuahan, kalau tidak ya tidak akan terjadi juga seperti itu ya. Hanya saja ini progesteron memang meningkat, siklus dari hormonnya progesteron meningkat, estrogennya pada saat ovulasi itu dia sudah mulai turun. Ya, gantian. Jadi yang meningkat pada saat
setelah ovulasi adalah progesteron. Nah, karena untuk apa? Persiapan implantasi ini tadi. Ya, jadi dinding endometriumnya akan masuk pada fase sekretori untuk mempersiapkan terjadinya implantasi. Itu pada fase sekresi. Lalu selanjutnya masuk ke fase premenstruasi atau pramenstruasi, ya. Di sini ini fase premenstruasi atau pasca ovulasi. Pramenstruasi itu hampir jadi satu, ya, fasenya tersebut, ya. Fasenya hampir jadi satu. Nah, pada fase premenstruasi ini berlangsung sekitar 2-3 hari sebelum menstruasi berikutnya terjadi. Pada fase ini terjadi apabila ovum itu tadi, ini ya, itu tidak dibuahi. Tadi saya sudah katakan ya, bahwa kalau ovum tidak dibuahi maka akan lanjut ke fase premenstruasi. Ya. Nah, jika implantasi tidak terjadi, dengan artian tuh ovum tidak dibuahi itu tadi, otomatis implantasi tidak akan terjadi, ya. Maka pada siklus ovariumnya, korpus luteum ini akan berdegenerasi, ya. Akan berdegenerasi untuk membentuk folikel primer, ya, untuk membentuk folikel baru. Nah, berdegenerasi. Sehingga degenerasi ini menurunkan kadar progesteron. Nah, di sini. Yang tadi saya bilang fase premenstruasi itu ada di fase ini, ya. Jadi saat progesteron mulai menurun. Karena apa? Karena penyebabnya adalah karena korpus luteum sudah berdegenerasi. Nah, karena progesteron menurun, maka uterus ini karena tidak terjadi implantasi juga, maka dindingnya tidak akan menebal kembali. Sudah stop sampai di situ, dia tidak akan menebal kembali. Kalau terjadi implantasi, tadi di sini terjadi implantasi ya, ini dinding uterus itu sudah siap. Sudah siap untuk implantasi dan endometrium akan mempersiapkan kehamilan, ya. Jadi untuk bakal janinnya, tertanamnya bakal janin, makanya endometrium menebal, ya. Karena apa? Karena adanya peningkatan hormon progesteron. Tapi karena ini tidak terjadi kehamilan, maka endometrium tidak akan menebal kembali karena lama-kelamaan progesteron juga akan menurun, ya. Hormonnya akan menurun seiring dengan korpus luteum pada ovarium yang berdegenerasi. Nah, setelah menurun, endometrium tidak menebal kembali, maka akan terjadi yang namanya peluruhan dinding endometrium kembali seperti awal. Jadi masuk ke fase menstruasi lagi untuk di fase ini. Dan pada ovarium juga akan masuk folikel yang tadi berdegenerasi ini, ya, akan masuk menjadi folikel primer awal lagi, ya. Dan hormon pada ovarium ini yang akan meningkat lagi adalah FSH dan juga LH. Nah, itu yang dinamakan siklus. Jadi kembali lagi, ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa peristiwa menstruasi itu adalah peristiwa di mana terjadinya peluruhan dinding endometrium uterus yang terjadi 5 hari pertama siklus menstruasi, ya. Jadi darah itu dari mana? Darah menstruasi. Apakah itu darah full dari pembuluh darah atau apa? Tidak, ya. Jadi menstruasi itu, darah itu adalah dari peluruhan dinding endometrium yang memang awalnya dipersiapkan untuk kehamilan tapi tidak terjadi kehamilan, maka akan luruh dan akan berdegenerasi, berproliferasi lagi kembali, ya. Jadi akan meluruh diganti baru, meluruh diganti baru. Nah, peluruhan itu adalah yang namanya siklus menstruasi. Dan
pada siklus menstruasi ini, karena ovum tidak dibuahi, maka ovum juga akan ikut luruh pada siklus menstruasi tersebut. Ya, jadi itu adalah gambaran dari siklus menstruasi yang normal pada wanita, yang mana pada siklus normal wanita akan mengalami siklus menstruasi ini adalah sekitar 28 sampai 30 hari yang dihitung dari hari pertama menstruasi. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang siklus menstruasi. Semoga bermanfaat. Ya, kita lanjutkan di video selanjutnya nanti dengan materi yang berbeda tentunya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.